Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Pertama, marilah kita selalu memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada segala karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, nikmat yang tidak terbatas, terutama nikmat Islam. Inilah yang menjadi penyebab kita dikumpulkan di masjid yang merupakan tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau misalnya tidak ada keimanan, tidak ada keislaman yang diberikan oleh Allah, tidak ada hidayah yang Allah berikan kepada kita, maka kita tidak mungkin akan berkumpul di masjid ini. Kemudian ada nikmat sehat, ya, nikmat sehat. Kita diberikan kemampuan juga ya untuk melangkahkan kaki kita, ya, karena banyak juga di antara mungkin saudara kita atau teman-teman kita yang punya kemampuan tetapi tidak dikuatkan untuk melangkahkan kaki ke masjid atau mungkin ke tempat-tempat pengajian. Ya, jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan keistiqomahan oleh Allah hingga akhir hayat kita selalu bisa menghadiri majelis-majelis pengajian, majelis-majelis yang berisi dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya dan seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan hingga akhir zaman. Jamaah Masjid Al-Amin yang semoga dirahmati oleh Allah. Untuk judul kajian yang ingin saya angkat pada kesempatan kali ini itu sedikit berbeda ya dengan poster yang tersebar. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sudah membaca posternya. Itu judulnya tentang orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Tapi judul yang ingin saya angkat itu adalah tentang bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Tapi walaupun ada sedikit kesalahan dalam judul, insya Allah ada kaitannya antara selamat dengan berinteraksi. Ya, ketika kita mengkaji tema kajian kita pada pagi hari ini, yaitu tentang bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran, kemudian kita sudah bisa mempraktekkan dalam kehidupan. Tujuan kita apa? Saat kita sudah bisa berinteraksi, tujuannya adalah untuk mencapai keselamatan di dunia dan di akhirat. Jadi ada korelasi. Nah, kemudian sedikit koreksi juga ya, di poster yang tersebar itu terkait keterangan tentang saya pribadi, itu lulusan Universitas Islam Madinah. Itu belum tepat karena saya masih kuliah ya. Saya masih kuliah dan di semester 8. Ya, di semester 8 tadi juga sudah disinggung. Ini sekarang lagi liburan 3 bulan karena musim panas. Nanti insya Allah berangkat lagi di bulan Agustus akhir. Tapi rencana nanti ada keinginan untuk melanjutkan sampai S2 kemudian sampai S3. Maka mohon doanya kepada para jamaah sekalian, semoga saya pribadi dan juga kaum muslimin yang ada di Indonesia, mereka semua dimudahkan untuk melanjutkan pendidikan sampai Timur Tengah sana. Ya, karena banyak sekali ilmu dan ulama di sana. Ya, sehingga kita bisa mengambil ilmu dari para ulama yang ada di sana yang mumpuni dalam ilmu tafsir, mumpuni dalam ilmu fikih, dalam ilmu hadis dan semua cabang keilmuan dalam keislaman ini. Ya, kita berdoa ya semoga semakin banyak orang-orang yang ada di Indonesia yang bisa mengambil ilmu yang banyak, kemudian menyebarkan ilmunya di Indonesia ini sehingga banyak orang-orang Islam di Indonesia yang semakin tercerahkan dengan ilmu yang benar yang datang dari Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengenai kajian kita pada pagi hari ini,
yaitu tentang bagaimana interaksi kita dengan Al-Qur'an. Ya, ini tema kajian yang sangat penting ya untuk kita bahas. Karena tema ini itu berkaitan dengan iman. Ya, kita tahu iman ada 6 rukun. Iman yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat. Yang ketiga iman kepada kitab Allah. Yang keempat iman kepada Rasul. Yang kelima iman kepada hari kiamat. Yang keenam iman kepada qada dan qadar atau takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk tema kita bagi hari ini itu adalah rukun iman yang ketiga. Ya, jadi iman itu artinya adalah percaya atau meyakini. Kita tahu ada 4 nama kitab yang Allah turunkan yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Sinten, Nabi Daud alaihi salam. Ya, kemudian ada kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ini yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya, ini 4 kitab yang disebutkan namanya dalam Al-Quran. Sebetulnya banyak sekali kitab yang Allah turunkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan, ya, setiap nabi yang Allah utus atau setiap rasul yang Allah kirimkan kepada kaum itu pasti diberikan kitab, ya, atau diturunkan kitab. Ya, ini disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kanan nasu ummatan wahidah, faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin." Dahulu manusia adalah umat yang satu. Ya, mereka semuanya adalah umat yang menyembah kepada Allah semata. Kemudian setelah berlalu beberapa generasi, akhirnya ada sebagian di antara mereka yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan perintah atau jalan yang telah Allah gariskan. Maka faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin. Akhirnya karena banyak manusia yang menyimpang dari jalan yang telah digariskan oleh penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kirimkan atau utus kepada mereka seorang nabi. Ya, nabi-nabi yang diutus itu kan sangat banyak. Bahkan dalam sebuah hadis itu disebutkan nabi yang diutus itu berjumlah 124.000. Ada berapa? 124.000. Nah, ada pun jumlah rasul itu lebih sedikit, 315. Ada 315. Tapi yang diketahui atau yang disebutkan namanya dalam Al-Qur'an ada berapa? 25. Nah, jadi saat kita mengetahui tentang banyaknya jumlah nabi, banyaknya jumlah rasul, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi. Ya, Allah ketika mengutus seorang nabi yang tadi jumlahnya berapa? 124.000. Allah turunkan bersama mereka, yaitu Allah turunkan bersama para nabi tersebut itu satu kitab. Tujuannya adalah untuk apa? Sebagai sandaran ya dalam permasalahan manusia yang terjadi pada kaumnya. Ya, karena ketika misalnya Nabi Musa alaihissalam mendapati kaumnya berselisih, mendapati kaumnya ternyata banyak yang bersengketa, maka yang menjadi landasan dalam memutuskan sengketa mereka itu apa? Kitabnya Nabi Musa alaihissalam. Ketika kaum muslimin terjadi perselisihan, kaum muslimin terjadi perselisihan atau persengketaan atau permusuhan di antara sesama mereka, maka yang menjadi landasan utama kita dalam memutuskan perselisihan tersebut adalah apa? Al-Quran. Ya, jadi ini berkaitan dengan rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan terkait rukun iman yang ketiga ini itu bukan hanya sekedar keyakinan. Ya, mungkin kalau kita sekedar meyakini semua kitab-kitab tadi yang sudah kita sebutkan itu semuanya berasal dari Allah, itu sudah menggugurkan kewajiban. Ya, artinya apa? Sudah tidak ada kewajiban untuk meneliti lebih dalam lagi. Ya, karena kita tahu semua kitab-kitab tadi itu semuanya sudah dirubah. Yang masih murni keasliannya dari Allah Subhanahu wa taala itu kan hanya satu, yaitu Al-Qur'an. Nah, tetapi ketika kita ingin menyempurnakan keimanan kita ya, terhadap kitab-kitab Allah tadi,
maka kita harus mempelajari tentang bagaimana tata cara kita berinteraksi. Karena itu saya mau sampaikan, siapa yang mengimani semua kitab tadi berasal dari Allah, tapi tidak pernah berinteraksi, tidak pernah memperbaiki hubungan dengan Al-Quran, maka imannya itu sudah cukup, tetapi imannya kurang, ya, tidak sempurna. Siapa yang meyakini semua kitab tadi berasal dari Allah dan ada interaksi dengan Al-Quran, ada hubungan baik dengan Al-Quran, mungkin membacanya dan lain sebagainya, tetapi tidak pernah mempelajari tentang tata cara yang paling sempurna seperti apa, maka imannya juga kurang. Karena itu kita sekarang akan mempelajari tentang tata cara interaksi yang benar, yang sempurna seperti apa, dengan harapan semoga kita bisa amalkan dalam kehidupan kita dan kita bisa mendapatkan kesempurnaan dalam keimanan kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kajian kita ini saya ingin membagi menjadi dua aspek, ya, dua aspek dalam masalah interaksi dengan Al-Quran. Ya, aspek yang pertama yang ingin saya bahas terlebih dahulu adalah tentang masalah keyakinan. Nanti aspek yang kedua adalah tentang amalan. Ya, yang pertama tadi apa? Aspek masalah keyakinan terkait masalah Al-Quran. Ya, karena selain Al-Quran itu harus kita yakini berasal dari Allah, ada beberapa keyakinan-keyakinan tambahan yang merupakan kesempurnaan keimanan kita. Saya akan sebutkan beberapa poin yang perlu kita yakini sebagai bentuk kesempurnaan keimanan. Yang pertama, Al-Quran adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini keyakinan yang harus kita miliki dan harus kita sadari. Banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang hal tersebut. Al-Quran tadi apa? Kitab yang diturunkan oleh Allah. Misal dalam Quran surat Asy-Syu'ara, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang diturunkan dari Rabb semesta alam, dari Tuhan semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nazala bihir ruhul amin, dan Al-Quran ini itu diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. Ala qalbika litakuna minal munzirin, yang diturunkan kepada hatimu, maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW, agar engkau wahai Muhammad menjadi orang yang memberikan peringatan kepada kaum muslimin. Kemudian ada ayat yang berikutnya, misalnya dalam Quran surat Shad, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Ya, ini adalah kitab, maksudnya Al-Quran adalah kitab yang telah kami turunkan kepada engkau wahai Nabi Muhammad, yang berisi dengan keberkahan, liyadabbaru ayatihi, ya, agar orang-orang yang diberikan kitab tersebut, yaitu agar umat manusia semuanya mentadaburi ayat-ayatnya, waliyatadzakkara ulul albab, dan kemudian orang-orang yang memiliki akal itu bisa mengambil pelajaran. Ya, karena itu dari dua ayat tadi, ya, saya cukupkan dua ayat saja, karena kalau misalnya ayat yang menjelaskan tentang Al-Quran itu diturunkan oleh Allah itu sangat banyak, mungkin bisa sampai ratusan. Tapi kita cukupkan dua ayat. Ini menunjukkan bahwasannya Al-Quran itu bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Ya, ini perlu kita perhatikan. Karena saya mendapati ada orang yang mengaku Islam, mengaku dia beragama Islam, mengaku dirinya Muslim, bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tapi ternyata menyatakan apa? Bahwasannya Al-Quran ini adalah karangan Nabi Muhammad SAW. Atau ada yang meyakini Al-Quran ini adalah hasil dari budaya orang-orang Arab. Ya, ini sangat fatal kesalahannya, bahkan bisa masuk ke dalam kekufuran. Ya, makanya para ulama itu menjelaskan tentang bukti-bukti yang pasti bahwasanya Al-Quran itu adalah kitab yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berasal dari karangan Nabi Muhammad SAW. Ya, misalnya di antara buktinya adalah Al-Quran ini menantang semua bangsa Arab, bahkan semua manusia, yang berisi tantangan kepada semua manusia untuk mendatangkan kitab yang semisal.
Ya, dari zaman dahulu sudah ada tantangan. Makanya kata-kata itu adalah karangan Nabi Muhammad SAW, itu adalah perkataan orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah. Ya, makanya akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan tantangan. Ya, ketika kalian mengklaim seperti ini, maka coba datangkan kitab yang sama seperti kitab Al-Qur'an. Apakah bisa? Ternyata tidak ada yang bisa. Kemudian Allah menantang sekali lagi. Menantang semua orang, semua manusia yang saat itu ingkar untuk mendatangkan 10 surat yang semisal dengan Al-Qur'an. Ternyata tidak ada yang sanggup melakukan tantangan tersebut. Akhirnya yang terakhir kali Allah Subhanahu wa taala menantang untuk mendatangkan satu surat yang semisal dengan Al-Qur'an. Ternyata sampai zaman sekarang tidak ada juga yang bisa melakukannya. Yaitu di antara bukti bahwasanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ada satu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah menyampaikan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah menyembunyikan ayat yang turun kepada beliau, dan itu juga menunjukkan Al-Quran itu berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk yang tidak disembunyikan adalah ayat-ayat yang bercerita tentang teguran Allah kepada Rasulullah. Ya, Rasulullah SAW itu kan manusia yang maksum. Arti maksum namanya? Terjaga, artinya terbebas dari kesalahan. Tetapi terkadang Rasulullah SAW itu ditegur. Kenapa ditegur? Bukan karena suatu dosa, tetapi karena melakukan sesuatu yang tidak utama. Ya, misal saya sebutkan dalam Quran surat Abasa. Ya, dalam Quran surat Abasa, Rasulullah SAW tatkala itu sedang mendakwahi para pembesar kaum kafir Quraisy. Sedang mendakwahi mereka agar masuk ke dalam agama Islam. Ternyata saat itu datang salah seorang muslim yang buta yang bernama Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ya, sedang berdakwah kepada orang kafir, datang orang muslim kemudian ingin bertanya. Tetapi ternyata Rasulullah SAW tidak menanggapi Abdullah ibnu Ummi Maktum, orang muslim yang buta tadi. Akhirnya mendapatkan teguran. Akhirnya Allah menurunkan surat Abasa. Ya, isinya teguran yang jelas kepada Rasulullah SAW, jangan sampai melalaikan orang muslim yang ingin bertanya, yang ingin mendapatkan hidayah karena tersibukkan dengan hal lain. Pertanyaannya, ketika Rasulullah berdakwah kepada para pembesar kaum kafir Quraisy tadi, apakah itu kesalahan? Bukan kesalahan, ya? Tapi kenapa dapat teguran? Karena itu suatu bukan yang utama. Yang utama adalah mendahulukan orang muslim dibandingkan orang yang masih kafir. Nah, itu pesan yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ada beberapa teguran-teguran yang lain yang itu menunjukkan bahwasannya itu adalah murni dari Allah. Karena umumnya yang namanya penulis sebuah buku itu kan tidak menyebutkan tentang kesalahan dalam bukunya. Kan nggak ada ya orang nulis buku kemudian dalam bukunya dia mengatakan saya punya salah ini, saya punya salah ini. Tidak seperti itu. Tapi Rasulullah SAW ya, ketika menyampaikan ayat suci Al-Quran kepada umatnya, beliau menyampaikan apa adanya secara amanah, termasuk ayat-ayat yang berisi teguran kepada beliau dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini poin yang pertama terkait masalah keyakinan. Ya, kemudian yang kedua, Al-Quran adalah kitab yang terjaga. Ya, Al-Quran adalah kitab yang terjaga. Ini keyakinan yang harus kita miliki. Dan ini disebutkan dalam Quran surat Al-Hijr ayat yang ke-9, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan adz-dzikra. Adz-dzikra maksud di sini adalah Al-Qur'an. Wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaga Al-Qur'an tersebut. Maka para ulama menjelaskan bahwasannya dari zaman dahulu, dari awal kali ayat Al-Quran diturunkan ya, sampai zaman sekarang itu tidak mungkin terjadi perubahan, tidak mungkin terjadi pengurangan, tidak mungkin terjadi penambahan ya, karena Allah sendiri yang menjamin, Allah yang akan menjaga. Kenapa Al-Quran itu bisa terjaga? Ya, kalau kita baca sejarah itu banyak sebabnya ya, banyak
sebabnya. Di antaranya misalnya banyak sekali penghafal Al-Quran di zaman para sahabat. Banyak penghafal Al-Quran di zaman para sahabat. Salah seorang ulama bernama Ibnu Hajar menyebutkan penghafal Al-Quran dari kalangan para sahabat itu ratusan lebih, mencapai ratusan lebih. Misalnya saya sebutkan diantaranya adalah 4 khalifah. Siapa aja 4 khalifah yang menggantikan Rasulullah? Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, ya, kemudian Ali bin Abi Thalib. Semuanya adalah penghafal Al-Quran. Ya, kemudian ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, kemudian ada Talhah bin Ubaidillah, kemudian ada Hudzaifah bin Al-Yaman, ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Zubair, ada Abdullah bin Amr bin Al-As. Ya, semuanya adalah penghafal Al-Quran. Ya, kalau kita sebutkan sangat banyak, ya. Ada sekitar 100-an lebih yang menjadi penghafal Al-Quran di kalangan para sahabat. Makanya saya heran, ada salah satu konten kreator, kalau sekarang kan zaman sosial media ya, kemudian video yang kadang kontroversial terkadang lebih cepat untuk viral ya dibandingkan video yang isinya edukasi. Ya, ada salah seorang konten kreator, pengikutnya itu sampai jutaan. Dia mengatakan tidak ada sahabat yang menghafal Al-Quran kecuali beberapa orang saja. Kecuali 4 kalau nggak salah dia menyatakan seperti itu. Ya, ini kesalahannya fatal. Ini tidak ada referensi ketika mengucapkan seperti ini. Ya, kalau dia baca referensi yang lebih banyak, niscaya dia akan mendapati nama para sahabat yang telah menghafalkan Al-Quran semuanya. Ya, ini diantara sebab kenapa Al-Quran terjaga. Kemudian diantara sebabnya juga adalah karena banyak para sahabat yang menjadi penulis wahyu. Ya, disebutkan ada sekitar 20 orang. Yang saat itu tidak ada media penulisan seperti zaman sekarang. Ya, kalau sekarang kita nuliskan pakai kertas ya, dan gampang untuk kita dapatkan. Ya, kita datang ke toko bisa kita beli buku tulis. Tapi zaman para sahabat bagaimana cara mereka menulis? Mereka menulis dengan perjuangan. Ada sebagian di antara mereka yang menulis di atas tulang, ya tidak dipakai lagi. Kemudian ada juga di antara mereka yang menulis di atas pelepah kurma, ada juga yang menulis di atas batu dan lain sebagainya. Pokoknya penulisan mereka tatkala mereka menulis wahyu yang Allah turunkan berupa Al-Quran ini, itu ada perjuangan dari mereka. Ya, kemudian ada usaha juga di zamannya Abu Bakar. Ya, tatkala Rasulullah SAW wafat, kemudian kan digantikan oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kemudian di zaman beliau, semua para penghafal Al-Quran, semua para penulis wahyu yang telah menulis Al-Quran di zamannya Rasulullah SAW itu dikumpulkan. Ya, kemudian Al-Quran dijadikan satu buku. Ya, dijadikan satu buku. Kemudian di zamannya Utsman bin Affan dilakukan penulisan ulang. Ya, dilakukan penulisan ulang sampai diriwayatkan menulis sampai 7 salinan. Ya, kemudian salinan tersebut disebar ke seluruh wilayah kaum muslimin. Inilah sebab kenapa Al-Quran sampai zaman sekarang itu terjaga. Apalagi kalau kita lihat di zaman sekarang ya. Di zaman sekarang banyak sekali lembaga yang fokus pada program hafalan Al-Quran. Ya, bahkan banyak sekali lulusannya sudah hafal ya. Di Indonesia saja di beberapa tahun sebelumnya itu yang terdata dalam data statistik yang hafal Al-Quran dari semua lembaga yang ada di Indonesia itu sudah mencapai 30-an ribu. Yang mencapai 30-an ribu itu baru di Indonesia. Belum berbicara tentang kondisi di negara-negara lain, di Arab Saudi, di Mesir, itu banyak sekali. Bahkan di Mesir itu dikenal sebagai negara qurra atau negara para penghafal Al-Quran. Karena terutama di Timur Tengah ya, itu banyak kebiasaan anak kecil sebelum masuk ke usia balik. Kalau usia balik itu kan kisaran 12 tahun ke atas ya, 12 tahun ke atas. Itu ada kebiasaan yang namanya anak kecil sebelum masuk ke usia balik itu mereka sudah harus hafal Al-Quran. Kalau ada orang tua yang belum bisa mencetak anaknya belum hafal Quran sebelum masuk usia balik, itu di beberapa tempat di Timur Tengah sana, itu berarti orang tua yang dianggap gagal dalam mendidik anaknya. Itu dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Ya, itu terutama di Mesir. Itu baru masalah hafalan. Kemudian ada percetakan mushaf. Ya, percetakan mushaf. Itu juga termasuk menjadi sebab kenapa Al-Quran itu terjaga. Di Indonesia
penerbit yang bisa menjual mushaf itu kan ada ratusan. Makanya tercatat itu ada sekitar 30-an ribu juga yang sudah tercetak. Di Madinah mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sudah pernah umroh ya, atau pernah haji. Itu kan ada terkadang kunjungan ke tempat percetakan Al-Qur'an. Nah, itu dari zaman awal didirikan kemudian sampai zaman sekarang itu sudah puluhan ribu dicetak. Mungkin kalau zaman sekarang bisa sampai seratusan ribu. Ya, seratusan ribu mushaf yang sudah tercetak. Bahkan para jamaah haji itu semuanya dibagikan gratis ya ketika mereka pulang ke negara mereka masing-masing. Bukan hanya di Indonesia, yang dari India ketika mereka pulang dari dari ibadah haji, mereka diberikan satu pijis atau satu eksemplar ya sebagai oleh-oleh dari Arab Saudi. Ya, ini menunjukkan apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan wa inna lanahnu lahafidz wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang akan menjaga Al-Qur'an tersebut. Itu adalah perkataan atau janji yang ditepati. Ya, Allah Subhanahu wa taala ketika menjanjikan sesuatu tidak mungkin Allah ingkari. Ya, termasuk dalam masalah ini Allah sendiri yang menjamin akan menjaga Al-Qur'an. Maka pasti Allah akan memunculkan dalam setiap generasi yang bisa menghafalkan Al-Qur'an, kemudian pasti akan Allah munculkan generasi yang bisa mencetak mushaf, termasuk sampai zaman sekarang. Ya, ini poin yang kedua terkait keyakinan. Poin yang berikutnya, Al-Qur'an yang ketiga ini ya. Al-Qur'an adalah kitab yang dimudahkan. Al-Qur'an adalah kitab yang dimudahkan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang hal ini dalam 4 ayat dalam surat yang sama, yaitu dalam Quran surat Al-Qamar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk mengingat atau untuk zikir, fahal mim muddakir. Apakah ada orang yang akan mengambil pelajaran? Dan ini Allah sebutkan sebanyak 4 kali dalam ayat ke-17, kemudian ayat yang ke-22, kemudian ayat yang ke-32, dan yang terakhir adalah ayat yang ke-40. Salah seorang ulama bernama Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau menyatakan kemudahan Al-Qur'an yaitu ada pada 3 perkara. Kemudahan Al-Qur'an pada tiga perkara. Yang pertama adalah kemudahan lafadznya sehingga mudah untuk dibaca dan mudah untuk dihafal. Yang pertama apa? Kemudahan lafadznya sehingga mudah untuk dibaca dan mudah untuk dihafal. Ya, ini sesuatu yang sudah kita saksikan ya, karena banyak sekali orang-orang yang hafal Al-Qur'an. Dari orang Arab ada yang hafal. Dari orang selain Arab banyak juga yang hafal. Walaupun ada sebagian di antara mereka yang tidak mengetahui maknanya. Yang masih kecil banyak yang hafal. Yang sudah tua banyak kisah atau banyak cerita. Walaupun sudah sepuh tetapi masih sanggup untuk menghafalkan Al-Quran. Kenapa banyak sekali yang bisa menghafalkan Al-Quran? Itu adalah karena karakteristik Al-Quran yang sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini yang pertama. Yang kedua adalah kemudahan dalam maknanya sehingga mudah untuk dipahami. Ya, mudah dalam maknanya sehingga mudah untuk dipahami. Makanya perintah-perintah dalam Al-Qur'an itu jelas. Larangan-larangan dalam Al-Qur'an itu jelas. Misal Allah mengatakan wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Perintahnya jelas. Ketika Allah berbicara misalnya tentang larangan meminum minuman keras, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibu. Sesungguhnya khamar dan beberapa perkara yang lainnya seperti misalnya perjudian, kemudian mengundi nasib dan semuanya itu adalah perbuatan yang buruk, maka hendaklah kalian jauhi. Ya, ini perkataan yang jelas sehingga mudah untuk kita pahami. Ya, ini yang kedua, yaitu kemudahan dalam maknanya sehingga mudah untuk dipahami. Yang berikutnya yang terakhir, yaitu kemudahan dalam perintahnya dan larangannya untuk diamalkan. Ya, banyak sekali kemudahan-kemudahan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran atau dalam ajaran Islam secara umum terkait syariat-syariatnya. Saya sebutkan contohnya ketika seorang sedang safar, ketika sedang melakukan perjalanan jauh,
Itu ada keringanan apa? Ada keringanan jamak kosor atau jamak doang nggak masalah. Tapi ada dua keringanan yang terjadi, yaitu jamak kosor. Jamak berarti menggabungkan dua waktu menjadi satu waktu sholat. Kosor berarti meringkas yang tadinya 4 rakaat jadi dua rakaat. Ya, kemudian keringanan lagi ketika seseorang ingin melakukan wudhu ternyata tidak menemukan air, maka yang dilakukan adalah tayamum. Nah, ini bentuk kemudahan. Makanya ini 3 aspek yang menunjukkan kemudahan Al-Quran. Yang pertama tadi apa? Masalah lafadznya sehingga mudah dibaca dan mudah dihafal. Kemudian yang kedua masalah maknanya sehingga mudah untuk dipahami. Yang ketiga adalah dalam masalah perintah-perintahnya dan larangan-larangannya sehingga mudah untuk dipraktekkan. Ini poin yang ketiga. Poin yang keempat adalah Al-Quran. Ini poin yang tentang keyakinan tadi ya. Al-Quran adalah kitab landasan agama di semua sisi. Landasan agama di semua sisinya. Dalam akidah maka landasannya ada dalam Al-Quran. Dalam masalah syariat atau dalam masalah halal dan haram maka harus berlandaskan Al-Quran. Dalam masalah akhlak maka juga harus berlandaskan Al-Quran. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran surat An-Nahl, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai." Dan sungguh kami telah turunkan kepada engkau wahai Muhammad sebuah kitab, maksudnya adalah Al-Quran, sebagai penjelas atas segala sesuatu. Makanya semuanya sudah diatur. Ya, tentang hubungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala sudah diatur dalam Al-Quran. Hubungan kita terhadap keluarga kita, kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita, semuanya sudah diatur. Hubungan kaum muslimin dengan kaum muslimin yang sesama kaum muslimin yang lainnya sudah diatur dalam Al-Quran. Hubungan kaum muslimin dengan orang-orang kafir yang saat itu memerangi sudah diatur. Yang tidak memerangi, ya seperti kondisi kita sekarang, ya, antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir kan tidak ada peperangan. Ya, itu sudah diatur bagaimana cara kita berinteraksi. Ya, bagaimana kaum muslimin saat menghadapi orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin itu juga sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Semuanya sudah dijelaskan. Karena itu ya ketika kita selalu ingin mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dalam semua kehidupan kita, maka hendaklah kita merujuk kepada Al-Quran. Ya, ini poin yang keempat dan poin yang kelima, dan ini mungkin poin yang terakhir di aspek yang pertama. Al-Quran adalah kitab yang berlaku sampai hari kiamat. Al-Quran adalah kitab yang berlaku sampai hari kiamat. Ya, karena ada sejumlah orang yang mengaku ilmuwan atau yang mengaku ahli ilmu, tapi ternyata memiliki keyakinan yang salah dengan mengatakan sebagian isi Al-Quran sudah tidak relevan di zaman sekarang. Ini kesalahan. Ini pernyataan yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam 4 surat. Ya, dalam Quran surat Yusuf ayat yang ke-104, dalam Quran surat Shad ayat yang ke-87, dalam Quran surat Al-Qalam ayat yang ke-52, dalam Quran surat At-Takwir ayat yang ke-27, Allah tegaskan in huwa illa dzikrul lil alamin. Sesungguhnya Al-Quran itu tidak lain dan tidak bukan kecuali hanyalah sebagai peringatan bagi semua manusia. Bagi semua manusia. Artinya apa? Dari manusia di zaman Rasulullah SAW sampai akhir hari zaman. Ya, semua syariat yang disebutkan dalam Al-Quran dijelaskan oleh Rasulullah SAW itu pasti akan relevan di semua tempat dan di semua zaman. Ya, di semua tempat dan di semua zaman. Tidak mungkin ada satu syariat yang tidak relevan di sebagian tempat. Itu tidak mungkin. Ya, itu pasti dikarenakan mungkin ada yang karena mengikuti hawa nafsunya saja. Ya, saya ulangi sekali lagi. Ini aspek yang pertama ya. Yang pertama tadi apa? Al-Quran adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian kedua, Al-Quran adalah kitab yang terjaga. Yang ketiga, Al-Quran adalah kitab yang dimudahkan. Yang keempat, Al-Quran adalah kitab landasan agama di semua sisi. Dan yang terakhir tadi apa? Al-Quran adalah kitab yang berlaku sampai hari kiamat. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini aspek yang pertama, dan aspek yang kedua yaitu berkaitan dengan amalan. Ini masih ada 20 lebih menit ya, 20 menitan lebih. Insyaallah cukup. Ya, terkait aspek yang kedua yaitu bagaimana kita
menyikapi atau melakukan hubungan dengan Al-Quran. Ini setidaknya ada 6 sikap. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah al-istima'. Al-istima' atau bahasa Indonesianya adalah menyimak. Menyimak atau mendengarkan bacaan Al-Quran. Ya, ini yang pertama. Perlu kita ketahui Bapak Ibu sekalian, yang namanya menyimak bacaan Al-Quran itu adalah ibadah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tatkala beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ya, karena ketika Rasulullah SAW menerima wahyu yang pertama, itu adalah bacaan dari siapa? Dari malaikat Jibril. Artinya yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah tatkala beliau menjadi nabi itu adalah menyimak bacaan dari malaikat Jibril. Karena itu para ulama menyatakan secara tegas, sekedar menyimak bacaan Al-Quran, sekedar mendengarkan bacaan Al-Quran itu adalah bagian dari ibadah. Karena itu Rasulullah SAW ya dalam beberapa hadis itu juga disebutkan pernah meminta kepada sebagian sahabatnya untuk membacakan Al-Quran untuk dirinya. Seperti misalnya Abdullah bin Mas'ud, ya, salah seorang sahabat yang beliau termasuk penghafal Al-Quran, itu pernah diperintahkan oleh Rasulullah untuk membacakan Al-Quran untuk dirinya. Saat itu Abdullah bin Mas'ud itu menyangkal, tidak mau, dengan mengatakan, kenapa saya harus membacakan kepada engkau wahai Rasulullah, sedangkan Al-Quran itu diturunkan kepadamu? Secara logika kan seperti itu. Ya, Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah, kenapa harus dibacakan oleh orang lain? Tinggal beliau baca sendiri kan sebetulnya sudah cukup ya. Tapi ternyata tetap minta kepada sebagian sahabat untuk membacakan. Makanya Rasulullah saat itu mengatakan, inni ashtahi an astami' min ghairi. Sesungguhnya saya ingin mendengarkan bacaan dari orang lain. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud saat itu membacakan surat An-Nisa. Ya makanya ini sedikit nasihat untuk saya pribadi dan juga Bapak Ibu sekalian. Ya paling enggak mungkin ada waktu, ya mungkin seminggu sekali, ya kita ada jadwal untuk mendengarkan bacaan dari orang lain. Ya tidak hanya pada rekaman. Kalau rekaman itu tidak terlalu berpengaruh. Tapi mungkin ada yang punya pasangan, ya bisa mendengarkan bacaan dari pasangan, atau ada mungkin yang sudah punya anak atau sudah punya cucu ya, yang sudah berusaha atau yang sedang menghafalkan Al-Quran, itu bisa dimintakan coba baca surat At-Tariq atau coba baca surat An-Naba misalnya. Kemudian kita simak bersama. Nah, itu perkara yang dianjurkan. Sehingga ada banyak manfaat yang didapatkan. Dari seorang anak mungkin merasa diapresiasi ya karena dia diminta untuk membaca, dari orang tua yang meminta untuk dibacakan, dia mendapatkan pahala karena menyimak bacaan Al-Qur'an adalah ibadah. Nah, kemudian ada poin yang perlu kita perhatikan, bahwasanya saat kita menyimak bacaan Al-Qur'an, kita harus menyimak dan diam sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan kepada kalian Al-Qur'an, maka hendaklah kalian simak bacaan tersebut dan kalian diam. La'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya jangan sampai kalau kita sudah punya jadwal nih untuk menyimak bacaan dari orang lain, dari pasangan, dari anak atau dari teman, ternyata malah kita tidak mau mendengarkan sama sekali, tidak mau menyimak sama sekali. Ini adalah perbuatan orang-orang Quraisy, ya, kafir Quraisy zaman dahulu. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. Ya, orang-orang kafir di zaman dahulu, di zaman ya Rasulullah SAW itu mengatakan, janganlah kalian simak bacaan Al-Qur'an, jangan sampai kalian mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Wal ghaufihi, dan hendaklah kalian sibukkan dengan perkara lain sehingga kalian tidak mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Ya, maka saat kita menyimak bacaan Al-Qur'an, jangan sampai kita sibukkan dengan hal lain, dan itu adalah sifat dari orang-orang yang beriman. Ya, ini yang pertama, yaitu apa tadi? Al-istima' atau menyimak atau mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Yang kedua yang bisa kita lakukan terkait interaksi dengan Al-Qur'an adalah al-qiraah. Apa? Al-qiraah, yaitu membaca Al-Qur'an. Ya, saat kita sudah terbiasa
mendengarkan bacaan Al-Quran, atau sudah terbiasa untuk belajar dari seorang guru yang mumpuni dalam bacaan Al-Quran, maka tugas selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita membacanya. Ya, adalah kita membacanya. Dan ini penting untuk kita rutinkan. Insya Allah sudah pada rutin ya untuk membaca Al-Quran. Sudah rutin ya? One day one juz, satu hari satu juz, atau one day one page, satu hari satu lembar. One day one juz, one day one page, satu hari satu lembar. Yang nggak masalah. Yang penting harus ada rutinitas. Jangan sampai amalan seperti ini kita sepelekan. Kalau misalnya saya tanya, apakah kita ingin mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Allah pada hari kiamat? Jawabannya pasti ingin, ya? Maka di antara cara mendapatkan pertolongan dan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan apa? Membaca Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara tegas mengatakan, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Hendaklah kalian semua membaca Al-Qur'an. Ya, membaca Al-Qur'an sesuai dengan kemampuan kalian. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Karena sesungguhnya Al-Quran itu nanti akan datang pada hari kiamat kelak dan akan memberikan syafaat kepada ashabihi, kepada sahabatnya. Sahabat Al-Quran itu siapa? Yang punya rutinitas untuk selalu membaca Al-Quran. Kalau membacanya dong-dongan mungkin seminggu sekali, atau mungkin hanya di bulan Ramadan, ini bukan sahabat. Yang namanya sahabat itu kan selalu menyertai, ya? Sahabat antar manusia itu adalah yang selalu menyertai dalam semua aktivitasnya. Ya, berarti sahabat Al-Quran itu siapa? Yang selalu punya rutinitas untuk membaca Al-Quran. Makanya disebutkan dalam hadis yang lain, ya, ketika sahibul Quran, sahabat Al-Quran nanti di hari kiamat berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka amalan Al-Quran itu akan datang dan meminta kepada Allah, "Ya Allah, ya Rabb hallihi." Wahai Allah, berikanlah perhiasan kepada orang ini, yaitu yang selalu membaca Al-Quran. Kemudian setelah diberikan perhiasan oleh Allah, ternyata amalan bacaan Al-Quran tadi meminta yang kedua kalinya, "Ya Rabb zidhu." Wahai Rabb, tambahkanlah kenikmatan kepada dirinya, warda anhu, dan ridailah dirinya. Kemudian akhirnya Allah meridainya. Kemudian ternyata masih meminta lagi amalan bacaan Al-Quran tadi. Apa permintaannya? Agar diberikan mahkota kemuliaan. Ya, ini termasuk bentuk syafaat. Ya, syafaat itu kan artinya pertolongan. Ya, siapa yang selalu membaca Al-Quran maka akan selalu mendapatkan pertolongan nanti di hari kiamat dari amalan-amalan tersebut. Ini sedikit refleksi. Kalau kita perhatikan kondisi umat Islam di zaman sekarang dengan zaman dahulu, kira-kira mana yang lebih maju, Bapak Ibu? Zaman dahulu atau zaman sekarang? Yang lebih maju dan lebih superior, lebih besar kekuasaannya, lebih berilmu, antara umat Islam zaman sekarang sama umat Islam zaman dahulu, lebih baik mana? Zaman dulu, ya. Zaman dulu. Ya, kenapa beda? Karena banyak perbedaan dalam kehidupan kita. Ya, makanya di zaman dahulu, terutama di zaman sahabatnya, mereka dari bangsa Arab. Dari bangsa Arab ternyata bisa mengalahkan bangsa Persia. Ya, pada perang Qadisiyah yang saat itu dipimpin atau dikomandoi oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, bisa mengalahkan bangsa yang besar, bangsa Persia. Kemudian mengalahkan bangsa Romawi juga pernah dalam perang Yarmuk yang saat itu dipimpin oleh Khalid bin Walid. Ya, ini sahabat-sahabat yang pemberani. Mereka semua sampai bisa mengalahkan bangsa-bangsa yang besar. Bahkan dikatakan sebagai dua imperium yang tidak mungkin bisa dikalahkan. Tapi ternyata semuanya bisa dikalahkan oleh kaum muslimin. Pusat keilmuan, ilmu agama, ilmu dunia itu ada dahulu. Itu puncaknya ada di zaman Abbasiyah. Dan itu tempatnya di Baghdad yang sekarang adalah kota Irak. Itu adalah berada di wilayah kaum muslimin. Tetapi kenapa sekarang seakan-akan kita melihat banyak kaum muslimin yang mengalami kemunduran? Ya, keilmuan ternyata dipegang oleh orang-orang kafir, orang-orang barat di sana. Ya, itu kenapa? Karena banyak perbedaan dalam kehidupan. Ya, orang-orang zaman dahulu mereka pemberani. Orang-orang zaman dahulu mereka punya kebiasaan yang berbeda. Ya, kalau kita baca kisah-kisah para orang-orang zaman dahulu, kenapa mereka bisa sedemikian rupa majunya dalam keilmuannya,
ya, dalam kekuasaannya, itu karena mereka punya kebiasaan terhadap Al-Quran yang luar biasa. Ya, diriwayatkan ya bahwasannya banyak sekali para sahabat Nabi SAW, ya, setelah mereka ditinggal oleh Rasulullah SAW, mereka itu menghatamkan Al-Quran 7 hari sekali. Menghatamkan Al-Quran berapa hari sekali? 7 hari. Ya, 7 hari sekali. Ya, kalau misalnya kita bagi 30 juz, berarti satu harinya berapa juz? 4 ya. Ya, 30 bagi 7 berarti sekitar 4 setengah atau 4/4 lah. Nah, itu diselesaikan. Ya, satu hari 4 juz lebih itu dibaca. Ya, kemudian ada juga riwayat yang menyebutkan Utsman bin Affan itu pernah menghatamkan dalam satu rakaat. Ya, dalam satu rakaat itu pernah menghatamkan Al-Quran. Kemudian ada Imam Syafi'i misalnya. Imam Syafi'i diriwayatkan itu pernah menghatamkan dalam bulan Ramadan itu 60 kali. Ya, dalam waktu 30 hari menghatamkan berapa? 60 kali. Berarti satu harinya berapa? 2 kali hataman. Nah, ini sungguh luar biasa. Ya, semakin banyak hafalan, semakin banyak bacaan kita terhadap Al-Quran, maka semakin banyak kemudahan yang Allah berikan. Dan ini merupakan sesuatu yang banyak realitanya. Makanya ada kisah, ada seorang murid yang baru selesai menghafalkan Al-Quran, ya, kemudian mendapatkan nasihat dari gurunya agar selalu punya kebiasaan membaca Al-Quran 1 juz. Ya, akhirnya dia selalu melakukan hal tersebut. Ya, setiap hari 1 juz. Kemudian setelah berlalu beberapa bulan, akhirnya dia mendapatkan nasihat yang kedua. Ditambahkan bacaannya tadi sebelumnya adalah 1 juz 1 hari, ditambahkan 1 hari menjadi 5 juz. Ya, 1 hari menjadi 5 juz. Akhirnya dia melakukan wasiat tersebut. Ternyata kemudahan yang dia dapatkan itu lebih banyak dibandingkan ketika dia memiliki kebiasaan 1 hari 1 juz. Secara logika itu tidak masuk. Harusnya secara logika semakin kita meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran, berarti waktu yang kita miliki semakin sedikit. Logikanya kan seperti itu. Tetapi yang namanya waktu itu milik Allah dan keberkahan itu milik Allah. Semakin waktu yang kita miliki itu penuh dengan berkah dari Allah, maka semakin banyak kemudahan yang Allah akan berikan kepada kita. Ya, maka sedikit nasihat untuk semua jamaah dan untuk saya pribadi, ya, mulai dari sekarang kita harus punya kebiasaan untuk membaca Al-Quran. Walaupun tadi ya one day one page, nggak masalah. Yang penting harus punya rutinitas. Mungkin nanti beberapa bulan ke depan kita bisa menambah rutinitas tersebut. Jadi one day one juz. Atau mungkin seperti Imam Syafi'i, nanti pada bulan Ramadan kita bisa menghatamkan 1 hari 1 kali hataman. Bisa nggak Bapak Ibu? Ya, ini yang kedua ya. Yang kedua yaitu al-qiraah. Yang berikutnya ini masih ada 10 menitan. Yang ketiga adalah al-hifdzu. Al-hifdzu yaitu menghafalkan Al-Quran. Tadi beberapa poin sudah kita singgung, bahwasanya Al-Quran adalah kitab yang dimudahkan, dan termasuk poin yang dimudahkan adalah dalam lafadznya sehingga mudah untuk dihafal. Makanya banyak sekali para penghafal Al-Quran di zaman sekarang, dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Saya akan sebutkan satu hadis yang menjelaskan tentang kemuliaan penghafal Al-Quran. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, yuqalu li sahibil Quran iqra warqa warattil tanawun kama kunta tarattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Nanti pada hari kiamat kelak, sahabat Al-Quran itu nanti akan diperintahkan untuk membaca iqra warqa, bacalah Al-Quran, warqa kemudian naiklah, fa inna warattil kama kunta tarattilu fid dunya, dan bacalah dengan cara tartil sebagaimana kamu membacanya dengan tartil sewaktu di dunia. Fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha, karena kedudukanmu di surga nanti itu adalah sesuai dengan ayat yang bisa kamu baca. Para ulama menyatakan perintah ini itu disampaikan kepada para penghafal Al-Quran, dan mereka juga menyatakan bahwasannya jumlah derajat di surga nanti itu sesuai dengan jumlah ayat dalam Al-Quran.
Semakin banyak ayat yang kita hafal, maka semakin tinggi derajat yang akan kita dapatkan. Semakin sedikit ayat yang kita hafal, maka sedikit pula derajat yang akan kita dapatkan. Makanya ketika kita bisa menghafalkan Al-Quran seluruhnya, maka insya Allah Allah akan berikan derajat yang paling tinggi di surga nanti. Ya, ini hadis yang selalu saya ingat ketika saya proses menghafalkan Al-Quran. Ya, ketika di SMP, ketika di SMA, mushaf yang saya miliki itu di belakangnya atau di covernya itu saya tuliskan hadis ini. Ingat, satu ayat itu berarti bertambah satu derajat. Ya, jadi ini bisa menjadi motivasi, bukan hanya sekedar ingin mendapatkan hadiah ya, karena kalau misalnya kita lihat zaman sekarang, terutama di negara Qatar, itu ada perlombaan ya, perlombaan dalam menghafalkan Al-Qur'an. Ya, bagi juara satu itu bisa mendapatkan ratusan juta, bahkan mendapatkan mobil juga. Banyak sekali hadiah-hadiahnya. Tetapi itu semua adalah berkaitan dengan dunia. Yang harus kita niatkan saat kita menghafalkan Al-Qur'an adalah apa? Mendapatkan surga dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang ketiga. Yang keempat yang bisa kita lakukan adalah kita tadaburi maknanya dan kita pahami tafsirnya. Kita tadaburi maknanya dan kita pahami tafsirnya. Ini poin yang penting juga dalam masalah interaksi kita dengan Al-Qur'an. Ya, karena Al-Qur'an itu Allah turunkan agar kita bisa mengambil pelajaran. Al-Quran itu Allah turunkan agar kita bisa mentadaburi maknanya, merenungi maknanya. Al-Quran itu diturunkan sebagai risalah, sebagai pesan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Karena itu salah seorang tabi'in, seorang ulama bernama Hasan Al-Basri, ya, beliau pernah mengatakan, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, yaitu dari kalangan para sahabat, mereka menganggap Al-Quran adalah pesan yang Allah sampaikan kepada umat manusia. Sehingga ketika mereka membacanya, maka mereka mentadaburi maknanya, kemudian mereka pahami maknanya, ya, kemudian mereka amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena mereka menganggap itu adalah pesan. Tetapi nanti akan datang suatu zaman di mana orang-orang itu menganggap Al-Quran diturunkan hanya untuk dibaca. Hanya untuk dibaca. Ini merupakan kekurangan. Ya, tatkala ada yang beranggapan Al-Quran itu diturunkan hanya untuk dibaca. Karena itu, ya, saat kita sudah bisa membaca Al-Quran, maka jangan sampai kita berhenti di situ. Tapi harus kita tingkatkan kualitas kita dengan cara apa? Dengan mengkaji makna Al-Quran. Makanya kalau misalnya nanti ada kajian tafsir, maka hadiri. Ya, kajian tentang makna Al-Quran, maka hadiri. Karena itu semua bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang ulama juga yang bernama Mujahid bin Jabar, beliau pernah mengatakan, ahabbun nasi ilallah a'rafuhum bi kitabillah. Ya, orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling tahu tentang makna Al-Quran. Ya, kenapa dicintai oleh Allah? Karena semakin dia tahu tentang makna Al-Quran, berarti dia semakin tahu tentang pesan yang Allah sampaikan kepada umat manusia. Semakin tahu dia tentang pesan Allah Subhanahu wa taala, maka semakin mudah baginya untuk mengamalkan isi Al-Quran. Ya, makanya Rasulullah SAW juga pernah menyatakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Ya, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran. Ya, belajar di sini bukan terbatas pada bacaannya saja, tetapi juga tentang maknanya. Ya, kalau misalnya kita tidak mengetahui tentang bacaan yang kita baca atau tentang ayat yang kita baca, kan tidak mungkin kita bisa mentadaburi maknanya. Tidak mungkin kita bisa mengamalkan isinya. Ya, paling enggak kita punya jadwal rutin ya untuk membaca terjemahnya. Ya, kalau kita baca terjemahnya, insya Allah itu sudah mencukupi bagi kita untuk mengetahui apa pesan yang ingin Allah sampaikan. Kira-kira Bapak Ibu ada yang pernah menghatamkan bacaan terjemah? Ada yang sudah pernah menghatamkan? Ada nggih? Ya, alhamdulillah kalau ada. Karena banyak sekali yang mungkin secara bacaan sudah pernah hatam, tetapi secara terjemahannya banyak yang belum menghatamkan. Ya, makanya perlu untuk dijadwalkan. Ya, kalau tidak ada jadwal nanti tidak mungkin akan bisa menghatamkan tersebut. Kemudian yang kelima, ini saya percepat, adalah mengamalkan isinya.
ya mengamalkan isinya. Ya, saat kita sudah mengetahui maknanya, saat kita sudah mentadaburi maknanya, mengetahui tafsirnya, maka yang harus kita lakukan setelahnya adalah mengamalkan pesan dan isi dari ayat yang kita baca. Karena hatafal ilmul amal, karena ilmu yang kita miliki itu memanggil untuk diamalkan. Fa in istajaba wa illar tahal. Ya, kalau misalnya kita sudah punya ilmu, kemudian kita amalkan, maka ilmu tersebut akan menetap dalam diri kita. Tetapi kalau tidak kita amalkan ilmu yang sudah kita miliki, irtahala, pasti ilmunya akan hilang. Makanya kenapa ada sebagian orang yang sudah belajar lama, ternyata dalam beberapa waktu yang singkat itu hilang langsung ilmunya atau lupa terhadap ilmunya. Maka itu disebabkan atau salah satu sebabnya adalah karena tidak diamalkan. Ya, kemudian yang terakhir adalah kita berdakwah terhadap Al-Qur'an. Ini yang keenam, berdakwah terhadap Al-Quran. Ya, kita mengajak manusia, mengajak teman-teman kita, karib kerabat kita untuk belajar Al-Quran, belajar dari sisi bacaannya, belajar tentang makna-maknanya. Kemudian kita juga mengajarkan kepada mereka ya tentang tafsiran Al-Quran. Ya, kalau kita sudah punya ilmu, kita bisa ajarkan sehingga kita masuk ke dalam kategori tadi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Saya tutup dengan satu kisah. Ada salah seorang ulama di zaman tabi'in yang bernama Abdurrahman As-Sulami. Ya, Abdurrahman As-Sulami. Ya, beliau itu pernah ketika sudah belajar Al-Quran, beliau menjadi pengajar di Masjid Damaskus. Beliau menjadi pengajar Al-Quran di Masjid Damaskus yang disebut dengan Al-Kuttab atau sekarang TPQ. Dan beliau mengajar anak-anak untuk membaca Al-Quran, mengajarkan tentang isi Al-Quran itu selama 40 tahun. Selama 40 tahun. Kemudian akhirnya ada yang heran, kenapa engkau bisa sesabar itu? Yang mengajarkan bacaan Al-Quran kepada anak-anak, mengajarkan isinya selama 40 tahun, kenapa bisa sabar? Maka beliau mengatakan, cukup bagi saya yang memotivasi saya sendiri ini satu hadis, yaitu khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran. Ketika sudah belajar, maka dia mengajarkannya. Itulah dua kriteria yang apabila dimiliki oleh seseorang, dia menjadi manusia yang terbaik. Saya ringkas lagi. Tadi yang pertama apa? Al-istima', yaitu menyimak atau mendengarkan bacaan Al-Quran. Yang kedua apa? Al-qiraah, yaitu membaca. Yang ketiga al-hifdzu, yaitu menghafal. Yang keempat mentadaburi atau belajar tafsiran dari ayat Al-Quran. Yang kelima adalah mengamalkan ya isinya atau pesan yang Allah sampaikan. Dan yang terakhir adalah kita mendakwahan terhadap Al-Quran. Ya, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Semoga dengan materi seperti ini bisa menambah keimanan dan menyempurnakan keimanan kita kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Oh, ada pertanyaan? Oh ya, boleh. Saya tanya dua masalah. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendengarkan dan saya menyimak. Nah, sementara saya mau makan. Nah, istri saya kalau baca Al-Quran sebelum satu juz dia belum mau berdiri. Nah, kalau saya nunggu bacanya Quran sampai selesai, saya keburu lapar. Maka saya mendengarkan sambil makan dan menyimak pula. Apakah boleh? Yang kedua, tadi disampaikan sholat jamak. Saya pernah bepergian dengan teman sejauh 45 kilo. Saya sholat tidak dijamak, dia dijamak dengan alasan, Pak, kita perginya 90 kilo. Nanti pulang kan 45 lagi. Nah, itu yang benar saya atau teman saya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk yang pertama tadi tentang masalah menyimak bacaan Al-Quran. Dalam ayat tadi yang sudah saya bacakan, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an kepada kalian, maka hendaklah kalian simak bacaan tersebut dan kalian diam
sehingga kalian mendapatkan rahmat. Ya, dalam ayat tadi itu adalah apabila Al-Qur'an itu dibacakan memang untuk kita. Ya, dibacakan untuk kita, maka wajib untuk menyimak. Ya, tidak boleh ada aktivitas lain. Ya, semisal kita minta teman untuk membacakan ayat kepada kita. Ini kan berarti teman tersebut ya ketika membacakan ayat itu tujuannya untuk siapa? Untuk kita. Ya, bukan untuk yang lain. Maka itu wajib untuk kita simak. Sehingga kalau misalnya sudah ada permintaan seperti itu ternyata tidak disimak, ya maka itu bisa masuk ke dalam seperti kriteria atau sifatnya orang-orang musyrikin ya di zaman Quraisy. Ya, ketika dibacakan ternyata apa? Ternyata tidak mau mendengarkan. Begitu juga atau ketika kita melakukan kesalahan. Ya, ketika kita melakukan kesalahan, kemudian ada yang menegur kita. Ya, ketika ada yang menegur kita ternyata dengan membacakan ayat Al-Qur'an. Berarti bacaan tersebut tujuannya untuk siapa? Untuk kita yang melakukan kesalahan. Maka wajib untuk kita simak. Wajib untuk kita dengarkan teguran tersebut karena itu adalah teguran dari Al-Qur'an. Tetapi kalau misalnya ada kasus ya seperti yang tadi ditanyakan, misalnya istri sedang membaca Al-Qur'an, tetapi bacaannya tersebut memang sedang ingin tilawah sendiri. Ya, tilawahnya itu hanya tujuannya untuk sendiri, bukan tujuannya untuk menyampaikan kepada suaminya atau kepada orang lain, maka apakah wajib untuk kita dengarkan? Sebetulnya tidak wajib, karena tujuannya adalah bukan untuk kita, tetapi disunahkan untuk mendengarkan. Nah, karena itu ya ketika misalnya ada aktivitas lainnya lebih urgen, ya seperti makan karena lapar tadi, kalau misalnya menunggu nanti malah ada mah gitu ya. Ya itu nggak masalah, itu nggak dosa. Ya tadi kalau misalnya sampai kepada derajat dosa adalah apabila ayat tersebut memang dibacakan untuk kita, karena kita yang minta atau karena kita melakukan kesalahan tadi. Ya, ini untuk pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait masalah jamak, itu memang jumhur ulama atau mayoritas ulama menyatakan batas minimalnya adalah 90 kilo. 90 kilo atau mungkin ada sebagainya menyatakan 86 kilo itu sudah cukup untuk melakukan jamak qashar. Ya, itu jaraknya seperti apa? Yang benar adalah pemahaman dari Bapak tadi. Bahwasanya jarak 80 sampai 90 kilo tadi itu adalah jarak berangkatnya saja. Ya, bukan bolak-baliknya. Ya, kalau bolak-balik itu memang terlalu jauh ya. Atau kalau misalnya secara kota itu sangat pendek atau sangat dekat. Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kita untuk jamak dan qashar? Karena umumnya orang yang sedang bepergian itu kan mendapatkan kesusahan. Kalau sekedar 45 kilo itu belum terlalu banyak kesusahan yang didapatkan. Ya, makanya 90 kilo itu adalah hitungan untuk berangkatnya saja. Itu baru boleh untuk melakukan jamak dan qashar. Kemudian gak ada kewajiban untuk sholat jamaah bagi laki-laki, gak ada kewajiban juga untuk menghadiri pelaksanaan sholat Jumat. Banyak sekali keringanan yang Allah berikan tatkala kita safar yang jauh tadi, ya 90 kilo untuk awal pemberangkatan aja. Ya, mungkin itu jawaban dari saya pribadi. Jazakallah khair. Mungkin ada pertanyaan lagi? Kalau ya silakan. Oh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana supaya kita belajar betul-betul bisa meresapi, karena pada kenyataannya banyak yang belajar, misalnya kasus-kasus yang terungkap, yang korupsi juga orang Islam, yang kejahatan, mana yang terakhir di pondok pesantren dibakar. Jadi implementasi itu apakah doanya supaya kita bisa meresapi, mengamalkan isi Al-Quran. Jadi apakah ada doa-doa supaya kita terjaga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imam Al-Ghazali itu pernah menyebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau menjelaskan bahwasannya Al-Quran itu adalah sumber ilmu pengetahuan. Sumber ilmu pengetahuan, kemudian sumber akhlak yang baik. Ya, kalau kita ingin memiliki akhlak yang baik, maka kita harus mengambil petunjuk dari Al-Quran. Tetapi Imam Al-Ghazali ya dalam kitab tersebut juga menyampaikan bahwasannya orang yang menerima Al-Quran itu harus memiliki hati yang bersih. Ya, harus memiliki hati yang bersih. Hati yang bersih beliau ibaratkan seperti wi'a atau bejana. Bejana atau wadah air, ya kalau misalnya diisi air itu kan akan bermanfaat ya. Tapi kalau misalnya bejananya itu sangat kotor, itu kan tidak mungkin air yang dituangkan di dalamnya itu dimanfaatkan.
Nah, maka yang pertama kali harus dilakukan ketika seseorang ingin menerima ilmu dari Al-Quran itu adalah membersihkan hatinya. Jangan sampai dalam hatinya ada kesombongan, jangan sampai dalam hatinya ada kedengkian, jangan sampai dalam hatinya ada penyakit, riya, sum'ah, dan lain sebagainya. Karena ketika misalnya kita melihat fenomena di Indonesia yang sudah belajar Al-Quran ternyata korupsi, yang sudah belajar Al-Quran ternyata menzalimi orang lain, atau melakukan maaf misalnya pencabulan, dan lain sebagainya, itu berarti menunjukkan apa? Bahwasanya pengetahuan tentang Al-Quran itu hanya sebatas pengetahuan, hanya sebatas ilmu tanpa adanya amalan. Kenapa bisa demikian? Banyak faktornya, bisa jadi karena hatinya yang kurang bersih. Saat dia belajar Al-Quran misalnya, bisa jadi karena ingin dipuji oleh orang lain, sehingga tidak ada niatan sama sekali ya ketika belajar Al-Quran untuk bisa diamalkan dalam kehidupannya. Makanya ketika misalnya ada kejahatan yang terbuka di depan matanya, maka langsung dia lakukan. Ya, makanya caranya adalah kita bersihkan hati kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan hati kita ini siap menerima cahaya dari Al-Quran. Sehingga tatkala kita sudah mengetahui isi pesan dari Al-Quran, maka langsung bisa kita amalkan. Bukan hanya sekedar sebatas ilmu pengetahuan semata tanpa adanya pengamalan. Ya, jadi saran dari saya pribadi, ya kita bersihkan hati kita dan kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan hati kita siap menerima cahaya dari Al-Quran. Ya, itu sedikit pesan dari saya. Sebetulnya banyak faktornya ya kalau misalnya kita melihat fenomena-fenomena di zaman sekarang, tapi itu jawaban singkat dari saya pribadi. Jazakallahu khair. Ada pertanyaan lagi? Mungkin sebelum saya tutup, satu lagi lah kalau misalnya ada. Tidak ada ya? Kalau tidak ada berarti saya tutup. Jazakumullahu khairan. Saya sampaikan sekali lagi, apabila ada kesalahan maka saya mohon maaf sebesar-besarnya. Apabila ada kebaikan maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan menyempurnakan keimanan kita. Ya, saya tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ibu Bapak kajian pagi ini bersama Ustaz Abdul Bidang Solehi, mahasiswa Universitas Islam Madinah. Tadi di awal saya sedikit ada harapan informasi tentang politik. Boleh. Tapi ternyata tidak muncul gitu ya. Walaupun tadi sudah disinggung ada umat Islam mengalami kemenangan dalam 089 perang sehingga bisa menguasai 5, Persia dan menguasai 27 negeri-negeri yang lain. 54 Tidak muncul pada perang yang 20 sedang terjadi di Timur 70. Tengah. Karena inilah barangkali perspektif ataupun ciri dari Universitas Islam Madinah. Stressingnya adalah untuk memperdalam Al-Quran. Berkaitan dengan pertanyaan yang terakhir tadi ya Mas, Jadi, kenapa sudah baca Quran atau Islam kepada korupsi? Maka tertinggal tadi adalah supaya dibaca, ya, Quran itu dibaca, disimak, kemudian dihafalkan, kemudian diamalkan. Nah, persoalannya sudah dibaca, mungkin tidak disimak, gitu ya, apalagi diamalkan. Hanya baca saja, memil, baca, tidak paham, gitu ya. Maka ini tadi strateginya pentingnya kita membaca, mendengarkan, ya, menyimak, kemudian menghafal, menghafalkan sampai tingkat diperjuangkan. Kita baru tingkatan pertama saja berhenti membaca dok, ya. Nah, mudah-mudahan dengan kajian ini ya koreksi juga pada kita ini, kapan kita baca Quran kan gitu ya. Kita baca Qurannya ya lagi sholat, ya walaupun lumayan gitu ya. Tapi apa kita akan mencapai pada apa ingin mencapai target lumayan kan gitu ya, maksudnya target kita adalah yang terbaik. Jadi saya kira itu Ibu Bapak, bagus sekali materi pagi ini, artinya kita itu mempelajari dan juga mencintai Al-Quran, perjuangkan Al-Quran supaya kita selamat, supaya kita hidup kelak di akhirat dengan mahkota yang menyelamatkan kita semuanya. Ibu Bapak, terima kasih atas kehadirannya. Putaran ini merupakan putaran yang ke-103 ya. Dan besok insya Allah ke-104.
kita ngaji bareng. Jadwal ini jadwal yang tertulis sifatnya tentatif, artinya tidak tetap, bisa berubah. Kalau menurut jadwal itu jadwalnya Ustaz Dr. Haji Susanto. Tapi kemarin ada yang minta waktu kaitannya dengan kesanggupan beliau itu. Dan mudah-mudahan besok kita bisa ketemu dengan Ustaz Dr. Susanto. Saya kira itu, terima kasih atas perhatiannya. Sehat selalu, banyak rezeki, semangat kita ngaji. Kemudian Allah SWT menetapkan kita supaya kita akhiri dengan alhamdulillah bersama-sama. Ya itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya semuanya baca, Assalamualaikum itu warahmatullahi nggak masalah juga. wabarakatuh. Karena ya kayak mungkin di halakoh gitu. Jadi semuanya baca. Akhirnya rame. Iya nggak apa-apa. Terima kasih. Teman-teman bayangannya saya kecil. Dalam? Oh, iya. Oh iya, benar. 95 27 54 20 70. Sekarang gede, sekarang Mas. Oh iya. Oh iya tuh. Iya insyaallah. Oke. Dalam apa nih? Sawangan ini. Oh, Sawangan. Oke. Insyaallah. Selanjutnya. Amin. Amin. Terima kasih ya, Tan. Oh iya. Sehat selalu ya.